Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana saya sendiri Anwar Gifari Davito dengan NPM 24106311700009. Dan ada teman saya yang bernama Muhammad Dandi dengan NPM 241063700154 ya. 155 155 155. dari program studi informatika semester 4 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang telah kami susun melalui proses penelitian, pengambilan data, hingga analisis statistik secara menyeluruh dengan judul Perbedaan Pengeluaran Bulanan Antara Mahasiswa Laki-laki dan Perempuan di Lingkungan Fasilkom Unsika. Oke, kita masuk ke alasan memilih judul. Pada slide ini, saya akan menjelaskan alasan dibalik pemilihan judul penelitian ini. Jadi, ide penelitian ini sebenarnya muncul dari sebuah fenomena sederhana yang mungkin kita pernah alami atau dengar sendiri di lingkungan kampus, yaitu anggapan bahwa mahasiswa laki-laki dan perempuan memiliki pola pengeluaran yang berbeda, bulanan yang berbeda. Misalnya itu ada yang berasumsi bahwa mahasiswa perempuan cenderung mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan penampilan atau perawatan diri, sementara mahasiswa laki-laki dianggap lebih banyak menghabiskan uang untuk hobi atau hiburan. Nah, namun sejauh pengamatan saya, asumsi semacam ini hanya berdasarkan opini atau pengalaman pribadi, belum pernah dibuktikan secara ilmiah dan statistik, khususnya di lingkungan Fasilkom Unsika. Nah, selain dari fenomena tersebut, ada beberapa alasan teknis lain yang mendasari pemilihan judul ini. Yang pertama itu, variabel pengeluaran bulanan merupakan data numerik kontinu yang sifatnya itu objektif, bukan opini dan relatif mudah dikumpulkan melalui kuesioner. Nah, sehingga sangat cocok untuk dianalisis dengan statistik parametrik. Nah, yang kedua, secara akademis. Data dua kelompok independen dengan skala rasio seperti ini memang sangat tepat jika dianalisis menggunakan independent sample t-test, yang merupakan salah satu materi inti yang sedang dipelajari. Lalu yang ketiga ada dari segi keterjangkauan, yang dimana populasi mahasiswa Fasilkom angkatan 2023 relatif mudah saya jangkau untuk pengambilan data. Mengingat saya sendiri merupakan bagian dari fakultas tersebut. Nah, sehingga proses penyebaran kuesionernya itu dapat berjalan lebih efisien. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu hasil penelitian ini saya harapkan dapat memberikan manfaat nyata, misalnya sebagai bahan evaluasi bagi institusi dalam merancang program bantuan keuangan. Nah, di tujuan penelitian ini yang ada tiga. Yang pertama itu untuk mendistribusikan data, menghitung dan menyajikan rata-rata, median, siampangan baku, varians, nilai minimum, maksimum, kuartil, dan IQR dari pengeluaran bulanan mahasiswa laki-laki dan perempuan angkatan 2023 di Fasilkom Unsika. Lalu yang kedua ada membandingkan rata-rata. Membandingkan rata-rata pengeluaran bulanan antara kelompok laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah secara numerik terdapat perbedaan dan seberapa besar selisihnya. Lalu yang ketiga itu ada menguji setara statistik. Menguji secara inferensial ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswa laki-laki dan perempuan menggunakan independent sample t-test pada alpha sama dengan 0,05. Lalu kita masuk ke identifikasi masalah. Mahasiswa Fasilkom Unsika angkatan 2023 itu berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan gaya hidup yang beragam. Sering muncul asumsi di kalangan mahasiswa bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pola pengeluaran yang berbeda. Namun, hingga saat ini belum terbukti secara empiris yang teruji secara statistik mengenai perbedaan rata-rata pengeluaran bulanan antara kedua kelompok tersebut di lingkungan Fasilkom Unsika. Sehingga penelitian ini diperlukan untuk membuktikannya secara ilmiah menggunakan metode statistik inferensial. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Untuk pendekatan dan sampling, kita memakai jenis kuantitatif komparatif. Lalu survei cross-seksional. Untuk populasinya sendiri, yaitu mahasiswa aktif Fasilkom Unsika angkatan 2023. Untuk sampelnya sendiri, kita memakai 60 responden, yang dimana 30 laki-laki dan 30 perempuan.
Lalu rumus menggunakan rule of thumb yang dimana N lebih besar sama dengan 30 per kelompok. Teknik samplingnya menggunakan purpose sampling. Untuk instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner Google Forms. Lalu di dalam kuesioner tersebut ada nama, jenis kelamin, angkatan, dan total pengeluaran bulanan. Untuk analisis datanya, statistika deskriptif, median, STD, var, min, max, Q1, Q3, IQR, dan CV. Uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk. Lalu yang ketiga ada uji homogenitas menggunakan Leuvenhoek test. Lalu yang keempat ada independent sample t-test yang dimana alpha sama dengan 0,05. Lalu ada interval kepercayaan 95%. Lalu kita masuk ke dalam rumus rule of thumb dan teknik sampling, yaitu menggunakan purpose sampling. Rule of thumb atau central limit theorem yang dimana N lebih besar sama dengan 30 per kelompok. Yang pertama itu distribusi sampling rata-rata mendekati normal untuk N lebih besar sama dengan 30, meskipun populasinya itu tidak normal. Lalu yang kedua ada sampel 30 per kelompok, di mana uji T parametrik menjadi valid dan hasil estimasinya itu lebih akurat. Lalu yang ketiga ada total sampel, yang dimana 30 laki-laki dan 30 perempuan. Untuk alasan pemilihan purpose sampling, terdapat kriteria inklusi dan eksklusi yang spesifik yang tidak dapat dipenuhi oleh teknik random sampling, sehingga purpose sampling memastikan setiap responden relevan dengan tujuan penelitian. Nah, untuk variabel penelitiannya ada dua, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Variabel X sendiri adalah variabel bebas, yang dimana ada jenis kelamin mahasiswa, skalanya itu nominal atau kategorik. Nah, untuk variabel Y itu variabel terikat. Kita memakai variabel Y-nya itu total pengeluaran bulanan. Nah, di sini ada hipotesis penelitian. H0 atau hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswa laki-laki dan perempuan. Lalu di H1, mu1 tidak sama dengan mu2, yang dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswa laki-laki dan perempuan angkatan 2023 di fase pemusika. Sebelum masuk ke analisis statistik yang lebih dalam pada slide ini, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu gambaran umum mengenai distribusi responden penelitian. Seperti yang bisa dilihat pada PPT, penelitian ini berjumlah 60 mahasiswa fase musika angkatan 2023 dengan komposisi yang seimbang, yaitu 30 laki-laki dan 30 perempuan. Keseimbangan jumlah ini bukan secara kebetulan, melainkan memang sengaja saya rancang sejak awal pengumpulan data. Sesuai dengan rule of thumb yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mengapa hal ini penting? Karena apabila jumlah kedua kelompoknya itu terlalu jauh berbeda, misalnya 50 laki-laki berbanding dengan 10 perempuan, maka perbandingan rata-rata antar kelompok menjadi kurang adil dan berpotensi bias. Sebab kelompok dengan jumlah data yang lebih sedikit cenderung memiliki estimasi yang kurang stabil. Nah, dengan jumlah yang seimbang ini, perbandingan antara kedua kelompok pada tahap analisis berikutnya menjadi lebih representatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada saat ini saya menampilkan data dari 30 responden laki-laki. Jika kita perhatikan, nominal pengeluaran bulanan mahasiswa laki-laki ini cukup beragam, mulai dari yang terendah sebesar 60.000 sehingga yang tertinggi mencapai 2.500.000. Rentang yang cukup lebar ini sebenarnya sudah memberikan gambaran awal bahwa data laki-laki memiliki variasi yang cukup tinggi, yang nantinya akan kita konfirmasi lagi melalui nilai simpangan baku dan koefisien variasi pada slide statistik deskriptif. Nah, dari keseluruhan 30 data tersebut, total pengeluaran mahasiswa laki-laki mencapai 37.030.000 dengan rata-rata 4.333. Nilai inilah yang nantinya akan kita bandingkan dengan rata-rata pengeluaran mahasiswa perempuan pada slide selanjutnya. Next. Nah, pada slide itu saya menampilkan data mentah dari 30 responden perempuan dengan cara yang sama, yaitu nama dan nominal pengeluaran masing-masing.
Berbeda dengan kelompok laki-laki, rentang pengeluaran pada kelompok perempuan terlihat sedikit lebih rapat, mulai dari yang terendah 300.000 hingga yang tertinggi 2 juta. Memang masih ada variasi lain, namun secara tak kasat mata terlihat tidak selebar kelompok laki-laki yang sempat menyentuh angka 50.000 di titik terendahnya. Dari keseluruhan 30 data ini, total pengeluaran mahasiswa perempuan sebesar 35.450.000 dengan rata-rata 1.181.667. Nah, jika kita bandingkan sekilas, rata-rata laki-laki memang sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun pertanyaannya, apakah selisih ini cukup besar untuk dikatakan signifikan secara statistik atau hanya perbedaan kecil yang bisa terjadi karena kebetulan sampel saja? Untuk menjawabnya, kita perlu masuk ke pembahasan statistik deskriptif secara lebih rinci pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini tuh saya merangkum seluruh data mentah tersebut ke dalam tabel. Yang dimana statistik deskriptif yang lebih sistematis, sehingga kita dapat membandingkan kedua kelompok secara jelas dari berbagai sudut. Dari sisi rata-rata, dapat kita lihat bahwa pengeluaran laki-laki sebesar 1.234.333, sedangkan perempuan 1.181.667, sisi 52.667. Dari sisi median atau nilai tengah data, laki-laki sebesar 1.225.000, sedangkan perempuan 1.100.000. Menariknya, nilai median dan min pada kedua kelompok ini tidak terlalu berbeda jauh, yang mengidentifikasikan bahwa distribusi data relatif simetris dan tidak terlalu condong ke satu sisi. Selanjutnya, untuk simpangan baku laki-laki menunjukkan nilai 515.603 lebih besar dibandingkan perempuan yang sebesar 423.142. Ini berarti data pengeluaran laki-laki lebih bervariasi atau lebih tersebar dari rata-ratanya dibandingkan data perempuan yang cenderung lebih mengelompok. Hal ini juga didukung oleh nilai koefisien variasi di mana laki-laki memiliki CV sebesar 41,77%, sedangkan perempuan 35,81%, yang berarti tingkat keberagaman relatif pengeluaran pada kelompok laki-laki memang lebih tinggi dibandingkan perempuan, meskipun rata-ratanya tidak jauh berbeda. Dari isi rentang data sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nilai minimum dan maksimum laki-laki sebesar berkisar 50.000 hingga 2.500.000, sedangkan perempuan 300.000 hingga 2 juta. Sementara untuk kuartil IQR laki-laki sebesar 462.500, sedikit lebih kecil dibandingkan perempuan yang sebesar 600.000, yang menunjukkan bahwa pada bagian tengah data atau inti sebenarnya penyebaran perempuan sedikit lebih lebar. Meskipun secara keseluruhan dengan adanya nilai ekstrim simpangan baku laki-laki tetap jadi lebih tinggi. Jadi secara deskriptif dapat dilihat bahwa terdapat sedikit perbedaan pola antara kedua kelompok, namun memastikan apakah perbedaan rata-rata ini tuh bermakna secara statistik, kita tetap memerlukan pengajuan interversal lebih lanjut. Next. Nah, pada slide ini tuh untuk mempermudah kita membandingkan secara visual, pada slide ini saya menyajikan grafik batang yang membandingkan rata-rata pengeluaran kedua kelompok beserta nilai koefisien variasinya. Seperti yang dapat kita lihat, batang laki-laki yaitu 1.234.333 dengan CV 41,77%, terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan batang perempuan yaitu 1.181.667 dengan CV 35,81%. Namun apabila dilihat secara kasat mata, perbedaan tinggi kedua batang ini itu tidak terlalu mencolok, hampir berhimpit. Inilah yang justru menarik untuk kita selidiki lebih jauh. Sebab secara visual sekilas terlihat hampir sama, namun kita tetap perlu membuktikan secara statistik formal untuk memastikan apakah perbedaan kecil ini murni karena variasi sampel acak atau benar-benar mencerminkan perbedaan nyata di populasi. Oleh karena itu, pada slide berikutnya saya akan melakukan pengujian asumsi sebelum akhirnya masuk ke uji T. Next. Nah, pada slide ini saya akan membahas pengujian asumsi pertama, yaitu uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk test. Sebelum melakukan uji T, kita memang diwajibkan memastikan bahwa data pada masing-masing kelompok berdistribusi normal, karena uji T merupakan
uji parametrik yang mengasumsikan bentuk distribusi data tertentu. Apabila asumsi dilanggar, hasil pengujian bisa menjadi tidak valid atau menyesatkan. Saya memilih Shapiro-Wilk test ini tuh dibandingkan uji normalitas lain karena uji ini cocok digunakan untuk ukuran sampel kecil hingga menengah, yaitu di bawah atau sama dengan 50 per kelompok yang sesuai dengan kondisi data yang masing-masing berjumlah 30. Nah, pada pengujian ini H0 menyatakan bahwa data berdistribusi normal dan akan ditolak apabila p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, kelompok laki-laki memperoleh nilai W statistik sebesar 0,9696 dengan p-value 0,5290, sementara kelompok perempuan memperoleh W statistik 0,9669 dengan p-value 0,4582, di mana nilai W mendekati angka 1 pada kedua kelompok ini tuh sebenarnya sudah menjadi indikasi awal bahwa data cenderung normal, dan karena kedua nilai p-value tersebut jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pengeluaran pada kedua kelompok tersebut tuh berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitasnya untuk independent sample t-test telah terpenuhi dan kita dapat melanjutkan pengujian asumsi berikutnya. Next. Nah, pada slide ini saya Nah, pada slide ini saya akan melakukan pengujian kedua, yaitu uji homogens varian menggunakan Levenes test. Uji ini bertujuan untuk melihat varian dari kedua kelompok data, yaitu laki-laki dan perempuan, dapat dianggap setara atau homogen. Nah, hasil pengujian itu sangat penting karena kita akan menentukan jenis uji T mana yang tepat digunakan pada tahap selanjutnya. Apabila varian homogen, maka kita menggunakan pooled t-test atau equal variance assumption. Namun apabila varian tidak homogen, maka kita harus beralih menggunakan Welch t-test yang memperhitungkan ketidaksetaraan varian tersebut. Dengan rumus derajat kebebasan yang berbeda pula, berdasarkan hasil Levenes test ini tuh diperoleh nilai F statistik sebesar 0,0673 dengan p-value 0,7962. Karena p-value ini jauh lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti varians antar kedua kelompok bersifat homogen. Dengan terpenuhinya asumsi ini tuh, maka jalur yang saya tempuh tuh sesuai alur keputusan pada slide ini adalah jalur kiri, yaitu menggunakan pooled t-test atau equal variance assumption, bukan jalur Welch t-test. Dengan demikian, kedua asumsi penting, yaitu normalitas dan homogenitas sudah terpenuhi, sehingga kita sudah memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan ke pengujian utama. Next. Nah, pada saat ini yaitu perhitungan independent sample t-test secara langkah demi langkah menggunakan metode pooled t-test. Langkah pertama adalah menghitung simpangan baku pooled atau SP yang merupakan gabungan dari varians kedua kelompok yang sudah dibobotkan sesuai kebebasannya masing-masing. Melalui rumus SP ini tuh sama dengan akar dari kurung buka N1 minus 1 kali varians 1 ditambah N2 minus 1 kali varians 2 kurung tutup dibagi N1 ditambah N2 minus 2 diperoleh nilai SP sekitar 471.643. Nah, lalu untuk langkah kedua, nilai SP ini saya gunakan untuk menghitung standar error atau SE, yaitu SP dikalikan akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2 sehingga diperoleh SE sebesar 121.778. Standar error ini menggambarkan seberapa besar fluktuasi yang wajar terjadi pada selisih rata-rata sampel seandainya kita mengulang pengambilan sampel berkali-kali. Nah, untuk angka ketiga, nilai T hitung diperoleh dengan membagi selisih rata-rata kedua kelompok, yaitu 52.667 dengan standar error tersebut, sehingga menghasilkan T hitung sebesar 0,4325. Dan langkah keempat, dengan derajat kebebasan sebesar 58 serta menggunakan tabel distribusi T student
pada taraf signifikan 0,052 arah, diperoleh nilai T kritis sebesar plus minus 2,0017. Nah, keempat langkah inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan pada slide berikutnya. Next. Nah, slide itu saya merangkum seluruh hasil perhitungan tersebut ke dalam satu tabel rekapitulasi lengkap agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh sebesar 0,4325 jauh lebih kecil dibandingkan T kritis sebesar 2,0017 karena nilai absolut T hitung ini lebih kecil dari T kritis, maka berdasarkan kriteria pengujiannya H0 diterima. Selain itu, p-value yang diperoleh sebesar 0,6670 jauh lebih besar dibandingkan alpha 0,05 yang juga mengarah pada keputusan yang sama, yaitu H0 diterima. Dan yang berakhir confidence interval 95% untuk selisih rata-rata berada pada rentang minus 191.098 hingga plus 296.431, di mana rentang ini tuh memuat nilai 0 di dalamnya, sehingga sekali lagi mendukung keputusan H0 diterima. Jadi dapat dilihat bahwa ketiga pendekatan ini tuh mengambil keputusan yang baik melalui perbandingan T hitung, T kritis, p-value dibandingkan alpha, maupun melalui confidence interval, semuanya secara konsisten mengarah pada satu kesimpulan yang sama, yaitu kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk menolak H0. Next. Nah, selanjutnya pada slide ini saya ingin memperdalam sedikit penjelasan mengenai confidence interval 95% ini, karena menurut saya bagian ini cukup penting untuk dipahami secara intuitif, tidak hanya sebagai angka. Confidence interval 95% itu dihitung melalui rumus selisih rata-rata ditambah atau dikurang T kritis dikali standar error, yaitu 52,667 plus minus 2,0011 dikali 121.778 sehingga diperoleh rentang minus 191.098 hingga plus 296.431. Secara sederhana, interval ini bisa kita artikan sebagai berikut. Jika kita melakukan penelitian serupa berulang kali dengan sampel yang berbeda-beda, maka sekitar 95% pada interval yang dihasilkan akan memuat nilai selisih rata-rata populasi yang sebenarnya. Nah, poin pentingnya di sini tuh karena rentang interval ini mencakup angka 0, artinya kemungkinan selisih rata-rata populasi yang sebenarnya bisa jadi 0. Bisa juga negatif yang berarti perempuan lebih besar, atau bisa jadi juga positif yang berarti laki-laki lebih besar. Karena 0 termasuk dalam rentang yang mungkin terjadi, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara MU1 dan MU2 pada taraf signifikan 0,05. Jadi baik melalui pendekatan p-value, T hitung maupun confidence interval, hasilnya tetap konsisten. Lalu next. Pada saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian ini. Pertama, secara deskriptif, rata-rata pengeluaran mahasiswa laki-laki memang sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan selisih 52.667, dan tingkat varians pengeluaran laki-laki juga lebih besar terlihat pada CV sebesar 41,77% dibandingkan perempuan 35,81%. Kedua, hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa kelompok laki-laki memperoleh W sebesar 0,9696 dengan p-value 0,5290, dan kelompok perempuan W sebesar 0,9669 dengan p-4582. Yang keduanya menunjukkan data berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Ketiga, hasil uji Lavens menunjukkan F sebesar 0,0673 dengan p-value 0,7962 yang berarti varians kedua kelompok bersifat homogen, sehingga pool t-test menjadi metode yang tepat digunakan. Dan keempat, hasil independent sample t-test menunjukkan T hitung sebesar 0,4325 yang lebih kecil dari T kritis 2,0017, p-value
sebesar 0,6670 yang lebih besar dari alfa, serta confidence interval 95% yang memuat nilai 0. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran bulanan mahasiswa laki-laki dan perempuan angkatan 2023 di lingkungan Fasilkom Unsika pada taraf signifikan 0,05 dan kepercayaan 95%. Artinya meskipun secara nominal rata-rata pengeluaran laki-laki lebih sedikit lebih tinggi, perbedaan tersebut masih berada dalam batas wajar yang dapat terjadi akibat variasi sampel dan bukan karena adanya perbedaan pola pengeluaran yang nyata antara kedua jenis kelamin. Hal ini sekaligus mematahkan asumsi yang dari awal sifat berkembang di kalangan mahasiswa bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pola pengeluaran yang jauh berbeda. Nah, next ini ya. Baik, kita pada sampai slide terakhir, yaitu yang merupakan rangkuman akhir sekaligus penutup dari presentasi ini. Seperti yang dapat dilihat, penelitian ini melibatkan 60 responden dengan taraf signifikan alfa 0,05, T hitung sebesar 0,4325, P value sebesar 0,6670, dan akhir H0 diterima. Demikian presentasi tugas akhir yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan pengeluaran bulanan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di lingkungan Fasilkom Unsika angkatan 2023. Semoga hasil penelitian ini, penelitian sederhana itu dapat memberikan gambaran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu statistika maupun bagi institusi dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data, bukan sekadar asumsi. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing banyak nyamuk.